Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Langsung saja dari 5 jurnal tersebut, yaitu yang pertama, peranan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. Di sini, dari hasil latar belakang tersebut adalah proses belajar mengajar merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dunia pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga pada rangsangan pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Adapun proses pembelajaran dengan media peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa menulis, berbicara, dan berimajinasi semakin terangsang, dan demikian melalui media pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ataupun iptek saat ini sangat menolong para pendidik untuk lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran. Sekalipun perkembangan ilmu pengetahuan teknologi banyak memunculnya berbagai gejala sosial dan perubahan dalam masyarakat. Namun bukan berarti para tenaga pendidik menghindari dan tidak mau mengikuti perkembangan yang ada. Adapun kajian teoritis, definisi media pembelajaran, Nuno Mahnun 2012 menyebut bahwa media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara ataupun pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana jalur pesan ataupun informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran ataupun penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajar dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Sedangkan menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Stafa 2015 bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dan menyampaikan materi pembelajaran pada siswa, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Adapun jenis-jenis media pembelajaran, di mana perkembangan pendidikan yang sangat pesat terhadap pengaruh pada perkembangan psikologi belajar peserta pada sistem pendidikan yang ada. Keadaan tersebut mendorong dan berakibat juga kepada kemajuan teknologi pembelajaran dan penambahan baru kepada media pembelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka perkembangan media pembelajaran begitu cepat, di mana masing-masing media yang ada punya ciri-ciri yang kemampuan tersendiri. Nah, menurut Omar Malik pada tahun 1994 adalah pertama, media pembelajaran identik dengan kata raga. Artinya, suatu benda yang dapat diraba, dilihat, dan didengar, yang akan didapat diamati melalui panca indera. Dan yang kedua, yaitu dengan tekanan utama terletak pada benda ataupun hal-hal yang dapat dilihat ataupun didengar. Dan yang ketiga, media pembelajaran digunakan dalam rangkaian komunikasi dan dalam kegiatan pengajaran antara guru dan siswa. Yang keempat, media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas.
Dan yang kelima, media pembelajaran merupakan salah satu perantara ataupun medium media dan digunakan dalam rangkaian belajar. Dan yang keenam, media pembelajaran menggunakan aspek sebagai alat yang sebagai teknik erat pertaliannya dengan metode belajar. Dan yang ketujuh, karena itu sebagai tindakan operasional dalam buku ini digunakan pengertian media pembelajaran. Adapun fungsi dari peran media pembelajaran, yakni setiap manusia memerlukan belajar untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, dan minatnya. Mengembangkan kemampuan tersebut, seseorang untuk disajikan melalui menggunakan alat, perangkat keras, ataupun alat dirinya sendiri, seperti berbagai program media tersebut, media material, terus seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Itulah tadi jurnal yang pertama. Next, yang kedua. Adapun jurnal yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik, yang dimana pendahuluannya yaitu dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan dunia hiburan semakin pesat sehingga anak-anak kita lebih suka melihat sinetron, film, main games, dan internet yang akan menjadi guru mereka kepada terdengar pembelajaran guru di sekolah ataupun di kelas. Oleh karena itu, guru pada zaman sekarang dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sekaligus menghibur agar tidak kalah dengan teknologi informasi dunia, hiburan, dan semakin canggih. Pengertian media yang menarik yaitu di mana berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak yaitu medium. Adapun fungsi dari pemanfaatan media yaitu ada piramida yaitu pertama lambang kata, lambang visual, gambar tetap, rekaman dan radio, gambaran hidup, televisi, pemeran museum, dharma wisata, percontohan, pengalaman dramistasi, pengalaman tiruan, dan pengalaman langsung. Di mana dalam kaitan yang dengan berfungsi media pembelajaran dapat ditekankan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang telah atau lebih efektif. Yang kedua, sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangkaian menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga, mempercepat proses belajar. Keempat, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang kelima, mengkritikkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Adapun manfaatnya ada 5, yaitu menyamakan prestasi siswa. Yang kedua, mengkritikkan konsep-konsep abstrak. Yang ketiga, menghindarkan objek yang tertentu. Yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar ataupun kecil. Yang kelima, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat ataupun lambat.
Tips untuk membuat media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama, menggunakan background yang sederhana. Yang kedua, menggunakan huruf yang konsisten. Yang ketiga, visualisasikan pesan Anda. Yang keempat, maksimalkan fitur PowerPoint. Yang kelima, buatlah background yang tampil sendiri untuk meningkatkan daya tarik persentase. Yang ketujuh, jika menggunakan alat dengan warna yang terang, maka gunakanlah dengan teks yang intensitas dan yang gelap, demikian sebaliknya. Yang kedelapan, menggunakan warna untuk memperindah tampilan sekaligus untuk memberikan fokus kepada penyaji. Yang selanjutnya, menghindari kombinasi warna lebih dari 3 dalam satu slide. Selanjutnya, menggunakan huruf-huruf yang berlebihan, memiliki karakter jelas dan tegas. Adapun penggunaan musik dalam media pembelajaran, yaitu musik ice breaking, musik tema, musik transisi, musik latar belakang, dan musik latar belakang. Kesimpulannya dari yang tersebut di atas adalah media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan yang informasi belajar menyediakan pembelajaran yang dirancang secara baik akan sangat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing jenis media pembelajaran memiliki karakteristik berlebihan ataupun kekurangannya. Itu adalah sebabnya maka perlu adanya perencanaan dan sistematis untuk menggunakan media pembelajaran. Kita next ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya media pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar, di mana berbagai komponen penguasaan guru dalam mengimplementasikan pada proses pembelajaran didukung oleh media dan teknologi pembelajaran diasumsikan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, di mana media dan teknologi pendidikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat pembelajaran untuk mencapai tujuan. Prestasi itu dapat berubah mencapai aspek kognitif, efektif, dan ataupun psikomotorik. Jurnal selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pelajaran PKN, di mana mata pelajaran PKN merupakan mata pembelajaran memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk memahami dan mampu melaksanakan hal-hal kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, di mana pada tahun 1945 untuk itu di dalam reformasi karakter PKN yang akan didemonstrasikan tersebut menjadi bagian dan tugas hasil belajar peserta didik, meningkatkan prestasi belajar siswa dalam meningkatkan motivasi minat siswa terhadap pelajaran PKN. Dalam hal ini, guru PKN akan berusaha mengikuti pengembangan melalui model dan media pembelajaran. Mata pelajaran PKN adalah merupakan bagian muatan kurikulum yang harus dituntaskan, khususnya muatan kurikulum tentang jenjang SMA, dunia pendidikan yang bukan hanya yang cerdas, tetapi terampil dan bermoral tinggi dan terkenal di dunia. Ada beberapa permasalahan yang dimana ditemukan dalam kelas 9, yaitu yang pertama, pada umumnya guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga kurang melibatkan siswa.
Yang kedua, hasil belajar PKN masih rendah. Yang ketiga, kurang minat belajar peserta didik. Keempat, kurangnya kemampuan guru dan memvariasikan dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi. Yang kelima, peserta didik kurang aktif dalam belajar. Yang keenam, guru tidak menggunakan media pembelajaran secara maksimal. Yang ketujuh, nilai PKN siswa yang sebelum mencapai kriteria ketuntasan bisa disebut dengan KKM yang ditetapkan di sekolah. Landasan teori, definisi media pembelajaran menyebutkan bahwa media yaitu medium, di mana selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa media pembelajaran juga membuat penjelasan lebih menarik, menyenangkan. Salah satu pengertian ini adalah di mana disimpulkan bahwa media pembelajaran, perhatian proses belajar, jenis-jenis media pembelajaran, perkembangan pendidikan dan pendidikan yang ada, keadaan tersebut mendorong dan merakibat juga kepada kemajuan teknologi. Maka perkembangan media pembelajaran begitu cepat kemudian timbul usaha-usaha penetapan yaitu mengelompokkan atau mengklarifikasi pembelajaran. Tahap perencanaan yaitu membuat ataupun menyusun pembelajaran RPP, membentuk kelompok secara acak ataupun heteron terhadap melihat perdamaian, suku dan jenis, kelamin dan agama peserta didik. Menyusun lembar observasi untuk mengetahui aktivitas peserta didik, guru selama proses pembelajaran berlangsung. Menyiapkan media pembelajaran, menyusun tes akhir siklus pertama ataupun mengetahui hasil belajar peserta didik. Tahap selanjutnya di mana tahap tindakan yaitu guru memberikan salam, guru mengecek kehadiran siswa, guru menanyakan apakah peserta didik sudah membaca materi tersebut, dan melakukan kegiatan inti, penanyaan, mengumpulkan data ataupun informasi, mengkomunikasikan, dan tahap pengalaman, tahap refleksi, yaitu di mana hasil penelitian yang disebut dengan siklus 1 maupun siklus 2. Oke, itulah tadi hasil pemaparan hasil jurnal kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.